السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang saya cintai, mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah ta'ala mengenai manhaj dan aqidah yang sahihah. Salah satu keyakinan dari keyakinan yang ada di dalam Islam adalah meyakini pada akhir zaman keluarnya Ad-Dajjal yang satu orang. Telah datang hadis dari Nabi yang sangat banyak, puluhan, yang menunjukkan bahawa hadis mengenai Dajjal derajatnya mutawatir. Nah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini insyaallah ta'ala. Kita mulai dengan arti dari Dajjal. Yang artinya adalah pembohong, pendusta besar atas nama agama. Oleh kerana itu, apabila kita mempelajari ilmu mustalahul hadis, ilmu tentang kaidah-kaidah yang ada di dalam hadis, usulul hadis, ya, itu yang kita kenal nama mustalahul hadis. Nama yang sangat sederhana. Para ulama menamakan ilmu yang sangat besar ini, yang merupakan induknya, ibunya, ilmu, seluruh ilmu yang ada dalam Islam. Tetapi para ulama kita menamakan dengan nama yang sangat sederhana,
tidak tinggi-tinggi. Mustalahul hadis, yang artinya kebiasaan-kebiasaan yang terpakai di dalam hadis, padahal ilmunya besar sekali, menunjukkan bahwa para muhaddisin orang-orang yang tawadhu, tidak meninggikan dirinya, padahal ilmu yang mereka bawa, ilmu yang menjadi induk dari seluruh ilmu yang ada di dalam Islam. Kalau kita belajar, nanti kita akan sampai kepada maratibul jarhi wa ta'dil, martabat al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu adalah menjelaskan cacat celah dan kelemahan para perawi hadis. At-ta'dil adalah menjelaskan pujian akan kesikohan para perawi hadis. Ada yang dijarah, ada yang dita'dil. Martabat tertinggi dalam martabat al-jarh, para ulama ahli hadis mencela, melemahkan sebagian para perawi hadis. Martabat yang tertinggi adalah diperuntukkan untuk mereka para pemalsu hadis, orang-orang yang memalsukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan apa di antara lafaznya? Akdzabun nas, manusia yang paling berdusta, sedusta-dusta manusia. Dikatakan lagi wadda'un, kadzabun. Dikatakan lagi dajjalun, disebut dajjal, karena ia berdusta dan sebagai pembohong besar atas nama agama, dikatakan dajjal. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita akan keluar nanti, akan banyak sekali ad-dajjalun, orang-orang yang berdusta, berbohong atas nama agama. Di antara sabda beliau, yakunu fi akhir zaman, akan datang nanti pada akhir zaman, dajjalun. Ini dengan bentuk jamak. Dajjal, para dajjal. Kadzabun, para pembohong. Berarti dajjal itu kadzabun. Akan datang nanti pada akhir zaman dajjalun kadzabun, ya'tunakum minal ahadisi bima lam tasma'una antum wala aba'ukum. Mereka akan datang kepada kamu membawa hadis-hadis, cerita-cerita tentang agama yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak pernah mendengarnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Fa iyyakum, awaslah kamu, awas, hati-hati. Wa iyyahum, fa iyyakum wa iyyahum, awas kamu, hati-hati dari mereka. La yadillunakum wa la yaftinunakum, niscaya mereka tidak akan menyesatkan kamu,
dan memfitnah kamu. Hati-hati. Ini jumlahnya banyak. Keluarlah para pemalsu hadis pada zaman dahulu dan seterusnya. Dajjalun, Nabi katakan dengan bentuk jamak. Yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Saya tidak membawakan di kitab Manhaj, tapi saya bawakan di kitab saya yang lain, itu di kitab Telah Datang Zamannya. Nah, kalau tadi yang pertama jumlahnya banyak, dajjalun, telah datang mereka dan sedang datang mereka dan akan datang lagi terus, dajjalun, sampai datang ketua mereka yang satu orang nanti. Fahamnya sampai di sini, ya? Jadi ada Dajjal yang bentuknya banyak, orangnya banyak sekali. Mereka membuat hadis-hadis palsu pada zaman dahulu, memalsukan atas nama Nabi. Maka ulama mengatakan Dajjal fulan ini Dajjal kadzab. Itu martabat al-jarhu yang tertinggi, dan terus ke bawah. Sekarang yang kedua, jumlahnya terbatas, 30 orang. Nah, ini ada di kitab Manhaj. Silahkan dibuka halaman 369, hadis ke 132. Ya, yang bawa kitabnya silakan lihat. An Abi Hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Abu Hurairah, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan tegak, tidak akan terjadi hari kiamat itu, hatta taqtatila fi'atani azimatani, sehingga berperang dua golongan yang besar sekali. Yakunu bainahuma maqtalatun azimatun, terjadi di dalam peperangan keduanya itu kematian yang besar. Da'watuhuma wahidun, sedangkan dakwah seruan mereka satu, Islam, sama-sama Islam. Dan ini telah terjadi pada zaman sahabat. Kemudian wa hatta yub'atsa dajjaluna kadzabuna qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai yub'atsu, dibangkitkannya dajjalun, para dajjal, kadzabun, para pendusta ini, qaribun min 30, kira-kira 30. Jadi dapat dipastikan 30 orang. Kulluhum, semuanya, yaz'umu, mengaku, annahu Rasulullah, sesungguhnya dia adalah utusan Allah. Semuanya mengaku Nabi telah muncul. Pada masa Nabi
telah muncul dua orang, ada Musailimah Al-Kadzdzab, ada Al-Ansi yang kemudian diperangi oleh para sahabat. Musailimah diperangi oleh para sahabat di bawah perintah dari Abu Bakar As-Siddiq Al-Akbar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian bermunculan lagi, ini orang-orang yang mengaku sebagai utusan Allah yang mempunyai pengikut yang besar, bukan yang kecil-kecil, tidak, yang besar-besar pengikutnya. Terakhir muncul dari India, yaitu Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai Nabi, padahal tidak ada Nabi lagi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akan bermunculan terus sampai 30 orang. Yang terakhir itu yang satu orang itu nanti. Atau yang 30 orang semuanya mengaku Rasul, nanti muncul yang satu orang. Sebagian ulama mengatakan bahwa Dajjal yang satu orang itu masuk ke dalam yang ke-30 orang ini. Ini jumlahnya terbatas 30. Semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Para nabi palsu ini Dajjalun Kadzdzabun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, penutup yang menyudahi seluruh para nabi dan rasul. Kenabian sudah selesai. La nabiyya ba'di, tidak akan ada nabi lagi, apalagi rasul sesudahku. Di kitab ini saya bawakan puluhan hadisnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Tidak akan pernah ada nabi lagi setelah beliau. Ini yang kedua. Paham lagi ya sampai di sini ya? Kalau belajar itu, ilmu itu hakikatnya paham. Sekarang kita meningkat yang ketiga. Ini jumlahnya hanya orangnya satu. Dajjal yang disebut-sebut di dalam hadis yang begitu banyak dan akan datang muncul nanti pada akhir zaman. Dia akan keluar dari Khurasan, sebelah timur kalau dari kawasan dari Madinah ya. Dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi, dan saya telah membicarakan tentang kesahihannya di kitab Al-Masail jilid 12 masalah ke-501 dan hadis nomor 1457. Hadis dari jalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ad-dajjal yakhruju min ardi yuqalu laha Khurasan. Sesungguhnya Dajjal akan keluar
dari satu tempat yang disebut atau dinamakan dengan Khurasan. Kawasan Khurasan itu luas sekali, dari ujung Irak sampai ujung India, dan masuk sebagiannya ke daerah Rusia, Uzbekistan, dan itu kawasan Khurasan, atau kurang lebih seperti itu. Di kawasan yang luas sekali, yang dahulu para a'immatul hadis keluar dari Khurasan, khususnya imam yang 6 Kutubus Sittah, Bukhari dan Muslim dan Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Mereka semuanya dari Khurasan. Imam Bukhari dari Bukhara, Imam Muslim dari Naisabur, Imam Abu Dawud dari Sijistani, sekarang masuk wilayah Afghanistan kalau tidak salah. Imam Tirmidzi dari Tirmidz, Imam An-Nasa'i dari Nasa', Imam Ibnu Majah dari Qazwin. Semuanya wilayah Khurasan. Nanti Dajjal pada akhir zaman akan keluar dari situ. Yattabi'uhu aqwamun, akan diikuti oleh beberapa kaum, ka'anna wujuhahum al-majannu al-mutraqatu. Akan diikuti ia ketika keluar dia oleh beberapa kaum. Nanti yang mengikuti banyak sekali. Ada orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW yang wajah-wajah mereka seperti perisai, dia akan diikuti, dan maka akan mengikuti Dajjal. Dia akan keluar dari sana. Dalam hadis yang lain dari jalan Abu Hurairah, an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya'til masihud dajjal min kibalil masyriq, datang al-masih ad-dajjal. Kalau disebut al-masih saja, itu biasanya al-masih Isa bin Maryam. Jadi kalau Dajjal sudah al-masihud dajjal, dari arah timur, min kibalil masyriq, dari arah timur akan datang. Dari Madinah timur, ya termasuk di dekat Irak dan terus sana Khurasan. Wa himmatuhu al-Madinatu, keinginan Dajjal adalah ke Madinah, hatta yanzila dubura Uhud, sehingga dia singgah di belakang gunung Uhud. Thumma tasrifu al-malaikatu wajhahu qibala asy-Syam, kemudian para malaikat memalingkan wajahnya ke arah Syam. Wa hunalika yahlik, dan di Syam itulah dia binasa, dibunuh oleh Nabi yang mulia Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, juga Imam Tirmidzi. Ya. Nah, kenapa kita perlu berbicara tentang Dajjal? Pertama, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam begitu bersemangatnya berbicara tentang Dajjal.
Beliau mengulang-ulang sabdanya, beragam. Ada yang singkat, yang sedang, yang panjang, sehingga puluhan riwayatnya. Diriwayatkan oleh puluhan sahabat. Dan beliau menyatakan bahwa para nabi yang sebelum beliau, dari Nuh dan seterusnya, alaihimussalatu wassalam, pun telah memperingati umatnya akan kedatangan Dajjal. Oleh karena itu para ulama memasukkan bab mengenai Dajjal ini di dalam al-aqidah yang sahihah. Akidah yang sahih yang ada di dalam Islam. Yang kedua, sebagaimana disebutkan di sebagian hadis, walaupun hadisnya diperselisihkan oleh ulama antara yang mensahkan dan melemahkannya. Saya juga sudah membahasnya di kitab Al-Masail jilid ke-10, masalah ke-337, nomor hadis 1275. Yaitu hadis la yakhrujud dajjalu hatta yadhala an-nasu fi dzikrihi wa hatta tatruka al-a'immatu dzikruhu 'ala al-manabir. Tidak akan keluar Dajjal sehingga manusia lalai, lengah dari menyebut-nyebut tentang Dajjal. Lupa manusia. Tidak ada yang menyebut-nyebutnya. Wa hatta tatruka al-a'immatu dzikruhu 'ala al-manabir. Sampai para imam, para khutbah, para khatib meninggalkan, tidak menerangkan tentang Dajjal di mimbar-mimbar mereka. Tidak ada yang menyebut-nyebutnya lagi. Itu tanda-tanda akan keluarnya Dajjal. Ya, la yakhrujud Dajjalu hatta yadhala an-nasu an dzikrihi wa hatta tatruka al-a'immatu dzikruhu 'ala al-manabir. Tidak akan keluar Dajjal sehingga manusia lengah dan lalai dari menyebut-nyebutnya. Tidak akan keluar Dajjal sampai para imam khatib maksudnya, tidak menyebutnya di atas mimbar-mimbar mereka. Sahih tidak? Ada yang menyebut tentang Dajjal? Hadis ini sebagian mengatakan sah, sebagian melemahkannya. Saya memilih yang melemahkannya. Itu pendapat saya lebih kuat. Lebih kuat dari yang mensahihkannya. Ada khilaf di antara para imam ahli hadis tentang sah dan tidaknya hadis ini. Yang ketiga, kenapa saya harus berbicara tentang ini, Dajjal? Karena sebagian manusia yang menasabkan dirinya dengan ilmu melemahkan hadis-hadis mengenai Dajjal. Ada yang mengatakan hadisnya
ahad. Ini bukan ilmu. Karena kalau hadis itu ahad, tidak mengapa untuk akidah. Dengan mengatakan hadis ahad, maka tidak tepat untuk akidah menurut mereka seperti itu. Padahal kenyataannya hadisnya bukan hadis ahad. Antum bisa lihat, baca di sini nanti. Begitu banyak hadisnya. Ada berapa hadis nanti yang saya bawakan di sini. Jadi saya ambil dari 2 kitab sahih, Bukhari dan Muslim saja. Belum saya ambil dari kitab-kitab hadis yang lainnya. Begitu banyak. Bagaimana bisa dikatakan hadisnya ahad? Bagaimana bisa dikatakan hadisnya ahad? Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1, 2, atau 3 orang sahabat. Pun kalau hadis itu ahad, maka tidak mengapa. Tidak membahayakannya selama hadis itu sahih. Diterima para sahabat itu menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh sahabat yang lain, walaupun yang menyampaikannya hanya sendirian. Perhatikan hadis innamal a'malu binniyat. Tidak ada seorang pun sahabat yang meriwayatkannya kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diterima. Hadis tentang rukun Islam, bunyal Islamu ala khamsin. Yang meriwayatkannya Abdullah bin Umar. Hadis tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu mempunyai cabang lebih dari 60 cabang. Yang meriwayatkannya Abu Hurairah dan lain-lain dari hadis-hadis yang berkaitan tentang al-aqidah, i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Diterima. Karena para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para imam, khususnya para imam ahli hadis, menerima hadis walaupun yang meriwayatkannya hanya 1 orang selama hadis itu sahih. Adapun permasalahan hadis ahad, hadis mutawatir, itu untuk menjelaskan, sekedar menjelaskan hadis yang sampai kepada kita yang meriwayatkannya berapa orang. Ditinjau dari jumlah orang yang meriwayatkannya. Itu saja. Maka ulama membagi ada ahad, ada mutawatir. Hadis ahad, ada hadis gharib, ada hadis aziz, ada masyhur, itu kelompoknya. Hadis mutawatir lebih daripada itu. Jadi sekedar untuk menjelaskan kepada para ulama, khususnya hadis ditinjau dari jurusan banyaknya orang yang meriwayatkannya, terbagi kepada 2 bagian besar, ahad dan mutawatir. Itu saja. Bukan untuk penolakan. Tidak. Untuk penolakan itu ada cara lain. Diperiksalah hadis itu, diperiksalah siapa yang meriwayatkan hadis itu, bagaimana rawinya dan seterusnya. Itu untuk penerimaan dan penolakan. Tidak ada kaitannya dengan ahad atau mutawatir. Paham dari situ. Ini tertolak. Kenyataannya hadis Dajjal bukan ahad. Nah sekarang apa yang mereka akan mau katakan? Ini hadis ahad hanya diriwayatkan sebanyak-banyaknya oleh 3 orang sahabat.
hadis mutawatir, apalagi kekuatan riwayatnya, yakni yang meriwayatkannya orang-orang yang sangat thiqah, para imam. Apalagi hadis-hadis tersebut termaktub di dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, sebagaimana akan kita baca nanti insyaallah taala. Sebagian lagi mentakwil dengan takwil batiniyah mengenai hadis-hadis ahad, mengenai hadis-hadis dajjal. Mereka mengatakan bahwa orangnya enggak ada. Itu merupakan simbol kejahatan. Sedangkan Isa bin Maryam, karena kalau kita berbicara tentang dajjal, pasti ada kaitannya dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Isa nanti akan turun dan beliaulah yang akan mengejar dan membunuh dajjal. Tidak akan pernah lepas dari situ. Mereka mentakwil, menafsirkan dengan tafsir yang sangat keliru, menyimpang jauh, bahwa itu hanya merupakan gambaran dan simbol kejahatan dan kebaikan. Tidak nyata orangnya. Ini menyelisihi sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca sekarang. Silakan buka bab ke-66 halaman 547 dengan judul hadis-hadis Dajjal. Hadis pertama dari hadis Abdullah bin Umar. Ini ada beberapa riwayatnya, beberapa lafaznya. An Abdullah, dari Abdullah, yakni Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata, dzukira ad-dajjal 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, disebut-sebut tentang Dajjal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, Inna Allah la yakhfa alaikum, sesungguhnya Allah tidak tersembunyi bagi kamu. Inna Allah laysa bi'a'war, wa asyara biyadihi ila ainihi, sesungguhnya Allah tidak buta mata sebelahnya. Kemudian beliau berisyarat dengan tangannya ke matanya. Wa innal masih ad-dajjal a'warul 'ainil yumna ka'anna 'ainahu inabatun tafiyah. Sesungguhnya al-masih ad-dajjal buta matanya yang sebelah kanan, seolah-olah seperti buah anggur yang menonjol ke depan. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menjelaskan tentang Dajjal yang akan keluar nanti pada akhir zaman. Buta matanya yang sebelah kanan. Sedangkan Rabb kamu tidak buta matanya. Dalam riwayat yang lain, ya, halaman 548, qala Ibnu Umar, thumma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil nas. Kemudian Nabi berdiri di hadapan manusia. Fa asna 'ala Allah bima huwa ahluhu. Dan beliau memuji dan menyanjung Allah. Thumma
dzakara ad-dajjal. Kemudian beliau menyebut tentang Dajjal. Faqala, beliau bersabda, inni unzirukumuhu, sesungguhnya aku memperingati kamu akan dia, akan Dajjal. Wa ma min nabiyyin illa qad anzarahu qaumah, tidak seorang nabi pun melainkan telah memperingati, mengingatkan kaumnya akan Dajjal. Laqad anzarahu Nuhun qaumah, sungguh Nuh telah mengingatkan kaumnya akan Dajjal. Walakin sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yakulhu nabiyyun liqaumihi, akan tetapi aku akan mengatakan, menceritakan kepada kamu tentang Dajjal satu perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu ta'lamuna, kamu akan mengetahui nanti tentang Dajjal, annahu a'war, bahwa ia a'war, al-a'war, buta sebelah matanya. Wa anna Allah laysa bi'a'war, dan Allah tidak buta matanya. Ini dalam lafaz salah satu lafaz Bukhari. Kemudian pada halaman 549 salah satu riwayat Bukhari dengan lafaz An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, kunna natahaddatsu bihajjatil wada'i wan nabiy sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina wa la nadri ma hajjatul wada'. Kami bercerita tentang hajjatul wada', sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kita, dan kami tidak tahu apa itu hajjatul wada'. Fahamidallah wa asna alaihi thumma dzakara al-masih ad-dajjal fa'atnaba fi dzikrihi wa qala. Lalu beliau berdiri seperti tadi memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian beliau menyebut tentang al-masih ad-dajjal fa'atnaba fi dzikrihi, dan beliau bersungguh-sungguh, berlebih-lebih menyebut tentang Dajjal itu. Berarti beliau serius, sehingga para sahabat memperhatikan dengan seksama. Ibnu Umar mengatakan fa'atnaba fi dzikrihi, sungguh beliau bersungguh-sungguh dalam menyebut tentang Dajjal itu. Wa qala, beliau bersabda, ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzara ummatahu, Allah tidak mengutus seorang pun nabi melainkan nabi itu memperingati kaumnya akan Dajjal. Anzarahu Nuhun wan nabiyyuna min ba'dihi, Nuh dan para nabi sesudah Nuh pun memperingati, mengingatkan kaumnya akan Dajjal. Wa innahu yakhruju fikum, dan sesungguhnya dia akan keluar nanti di tengah-tengah kamu. Fama khafiya alaikum min sya'nihi, maka tidak tersembunyi keadaannya dari kamu, karena sudah dijelaskan ciri-cirinya. Begini, buta matanya, nanti ada tulisan di sini kafara, kafir, akan dibaca oleh orang yang bisa membaca atau oleh orang yang tidak bisa membaca, pasti semua bisa membaca, yakni orang-orang mukmin. Kafir tulisannya. Ya, dan ciri lainnya lagi nanti disebutkan di dalam hadis. Wa innahu yakhruju fikum fama khafiya alaykum min sya'nihi falaysa yakhfa alaykum anna rabbakum laysa ala ma yakhfa alaykum. Thalathan, sesungguhnya dia akan keluar di tengah-tengah kamu, maka keadaannya, keadaan Dajjal itu tidak tersembunyi bagi kamu, jelas, nyata dan terang, kamu akan mengetahuinya.
Diulang itu sampai 3 kali. Dan Nabi SAW mengatakan, فَلَيْسَ يَخْفَ عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ عَلَى مَا يَخْفَ عَلَيْكُمْ. Maka tidak tersembunyi atas kamu bahwa Rabb kamu tidak tersembunyi atas kamu. Karena Dajjal menyamarkan dan mengaku dirinya Tuhan. Inna rabbakum laysa bi'awar. Sesungguhnya Rabb kamu tidak awar, tidak buta. Melihat. Allah Maha melihat. Wa innahu a'waru 'ainil yumna ka'anna 'ainahu inabatun tafiyah. Dan sesungguhnya Dajjal itu buta. Sebelah matanya yang sebelah, itu yang sebelah kanan, seolah-olah buah anggur yang keluar menonjol. Ala, ketahuilah, Inna Allah harrama alaikum dima'akum wa amwalakum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha ala hal ballagtu. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu darah-darah kamu dan harta-harta kamu untuk diambil dan ditumpahkan sesama kamu seperti keharaman pada hari kamu ini dan di negeri kamu ini di Mekah dan di bulan kamu ini yaitu bulan Dzulhijjah. Ketahuilah, bukankah aku telah menyampaikan kepada kamu? Qalu, maka para sahabat menjawab, na'am, iya. Qala, beliau bersabda, Allahumma syhad salasan. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, sampai 3 kali. Kemudian beliau bersabda, wailakum aw waihakum, keraguan dari rawi. Apakah beliau mengatakan wailakum atau waihakum? Unzuru, perhatikan oleh kalian, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kamu kembali sesudah aku wafat menjadi kuffar. Kuffar di sini maksudnya kufur nikmat, bukan kufur keluar dari keislaman. Kufur nikmat, kufur terhadap ukhuwah Islamiyah, sehingga sebagian kamu memenggal leher sebagian yang lainnya, saling bunuh satu dengan yang lain. Ini maknanya kamu kufur, tapi bukan kufur keluar dari agama, kufur terhadap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Lafaz kufur ada 2, lafaz kufur dalam arti keluar dari Islam, lafaz kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, kufur nikmat. Seperti istri kufur kepada suami, itu bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami, yakni kufur nikmat. Sama dengan ini, Nabi katakan, la tarji'u ba'di kuffaran. Jangan kamu kembali menjadi kuffar sesudahku. Yang dimaksud kuffar di sini kufur nikmat. Kufur nikmat akan persaudaraan keislaman dan keimanan, ukhuwah Islamiyah dan imaniyah. Itu dari hadis Abdullah bin Umar. Kemudian hadis yang kedua dari hadis Anas bin Malik. An Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعوار الكذاب الأعوار الكذاب إنه أعوار وإن ربكم ليس بأعوار مكتوب بين عينيه كافر. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan nabi itu mengingatkan, memperingati kaumnya akan Dajjal al-a'war al-kadzdzab, kata Nabi, yang buta matanya, sebelah matanya, dan kadzdzab, pendusta, pembohong. Innahu a'war, sesungguhnya dia a'war.
Awar itu buta, hilang matanya satu, buta. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Dan sesungguhnya Rabb kamu tidak awar. Allah Maha melihat. Allah mempunyai kedua mata yang melihat, tidak buta. Al-a'war al-kadzab dajjal. Maktubun baina 'ainaihi, maktubun baina 'ainaihi kafir. Tertulis di antara kedua matanya di sini, di keningnya. Kafara, kafir ini. Ya. Dalam salah satu riwayat Al-Imam Muslim, saya memberikan catatan kaki nomor 221, tertulis kaf, fa dan ra, kafir. Yang semua orang mukmin walaupun dia buta huruf dapat membacanya. Kafir. Maka kalau berjumpa, bacakan. Nanti itu pada akhir zaman. Akhir zaman. Ya, bukan sekarang. Pada akhir zaman diperintah, disukai untuk menjaga, membaca awal-awal ayat dalam surat Al-Kahfi. Awal-awal. Ada dalam riwayat lain disebut akhir ayat dalam surat Kahfi. Tetapi riwayat yang kedua ini, sepanjang yang saya ketahui, riwayatnya tidak kuat. Syad. Riwayat pertama yang lebih kuat, yaitu membaca ayat di awal-awal surat Kahfi. Ya. Kemudian menghindar, kata Nabi, menghindar. Kalau tidak kuat, karena dia membawa fitnah, ujian. Nanti ada orang, semulia-mulia orang yang mati syahid, yang berhadapan dengan Dajjal itu. Ya. Hadis yang ketiga dan keempat, ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya, antum baca sini. Hadis yang ketiga dan keempat dari hadis Hudzaifah dan Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. An Hudzaifah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil Dajjal. Dari Hudzaifah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang Dajjal. Innahu ma'ahu ma'an wa naran. Sesungguhnya bersama Dajjal itu dia akan datang membawa air dan api. Fanaruhu ma'un baridun wa ma'uhu narun fala tahliku. Qala Abu Mas'ud wa ana sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Hudzaifah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang Dajjal. Sesungguhnya Dajjal akan keluar membawa air dan api. Ini talbisnya Dajjal. Penyamarannya Dajjal. Sihirnya Dajjal, pemalsuannya Dajjal, pendustanya Dajjal. Kali itu Nabi SAW memberitahukan kepada kita, fanaruhu ma'un barid. Api yang dia bawa sebenarnya itu air yang dingin dan sedap. Sedap airnya. Sedangkan wa ma'uhu narun. Air yang dia bawa itu api sebenarnya. Maka jangan kamu ambil yang airnya, tapi ambil apinya. Fala tahliku, maka jangan kamu binasa. Kalau kamu mau ngambil airnya, maka itu api. Kalau kamu mengambil apinya, maka itu air yang sedap, air yang barid, dingin. Nah, ini menunjukkan Dajjal membuat fitnah. Kalau fitnah
terbesar. Setelah Hudzaifah membawakan hadis itu, Hudzaifah membawakan hadis itu, Abu Mas'ud mengatakan, "Ana sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pun mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu yang kau sampaikan. Ini hadis ketiga dan keempat. Ada riwayat lain yang riwayat Bukhari dan Muslim dalam riwayat yang lain dengan lafaz yang pada halaman 553 saya bawakan di situ ya. Nabi sallallahu an Rib'i bin Hirash qala Uqbah bin Amr li Hudzaifah ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال قال إني سمعته يقول إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. Dari Rib'i bin Hirash dia berkata, Uqbah bin Amr berkata kepada Hudzaifah, "Tidakkah engkau menceritakan kepada kami apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah SAW tentang Dajjal?" Ini menunjukkan bahwa sesama sahabat saling meriwayatkan hadis satu dengan yang lainnya. Karena hadis di sini untuk mereka dan di hadapan pandangan mata mereka, mereka sangat memuliakan sabda-sabda Nabi mereka, dan mereka tidak pernah menghadapkan sabda Nabi mereka itu mempertentangkan dengan akal pikiran mereka. Kalau Nabi SAW sudah bersabda, mereka sami'na wa ata'na. Karena Nabi SAW yang membawa Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran. Dan mereka yakin tanpa penjelasan dari Nabi SAW mereka tidak akan paham Al-Quran. Jawab Hudzaifah, bahwasanya aku pernah mendengar beliau bersabda tentang Dajjal. Sesungguhnya bersama Dajjal ketika dia keluar nanti, dia akan membawa air dan api. Maka yang dilihat oleh manusia sebagai api, sesungguhnya itu adalah air yang dingin. Adapun yang dilihat oleh manusia sebagai air yang dingin, sesungguhnya itu adalah api yang membakar. Maka barang siapa di antara kamu yang menjumpainya, hendaklah dia mengambil yang dia lihat sebagai api. Karena sesungguhnya ia adalah air yang dingin, lagi sedap, enak. Dajjal memutarbalikkan fakta, memalsukan, mentalbis. Itu Dajjal, itu fitannya. Kalau tidak kuat berhadapan dengan dia, akan terfitnah. Begitu banyak manusia yang terfitnah, tertipu oleh Dajjal dan mengakui Dajjal Tuhannya. Karena itu Nabi SAW mengulang-ulang, sesungguhnya Rabb kamu tidak tersembunyi bagi kamu. Rabb kamu tidak a'war, sedangkan Dajjal a'war. Sampai-sampai Nabi berisyarat ke matanya dengan tangannya. Rabb kamu maha melihat. Tidak berarti kita menyamakan mata kita dengan mata Allah. Tidak. Kecuali kita mengatakan mata kita sama dengan mata Allah. Mata Allah sama dengan mata makhluknya. Itu menyerupai Allah dengan makhluknya. Itu tidak boleh.
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun juga. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah melihat dengan kedua matanya dan kedua matanya tidak buta. Allah tidak buta. Rabbakum, Rabbmu tidak a'war, laisa bi'a'war. Dajjal yang a'war. Ya. Nah, ini menarik hadis. Hadis yang kelima. Hadis dari Abu Hurairah. Hampir sama. An Abi Salamah سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر به Nuhun qaumahu. Dari Abu Salamah, yakni Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, anaknya Abdurrahman bin Auf, tabi'in, dan banyak sekali meriwayatkan hadis dari para sahabat. Seorang rawi yang sangat thiqah. Dia berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku ceritakan kepadamu sebuah hadis tentang Dajjal yang tidak pernah diceritakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya? Sesungguhnya dia, Dajjal itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya dia akan datang membawa yang seperti surga dan neraka. Seperti surga dan neraka. Maka yang dia katakan surga sebenarnya itulah neraka, api. Berarti Dajjal ini kadzab betul, pembohong. Sesungguhnya aku memperingati kamu akan Dajjal sebagaimana Nuh telah memperingati kaumnya. Kita lanjut hadis yang ke-6. Hadis Mughirah bin Syu'bah. Anil Mughirah bin Syu'bah qala ma sa'ala ahadun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anid dajjal akthar mimma sa'altuhu. Qala wa ma su'alak wa ma su'aluka innahu la yadurruka wa fi riwayatin ma yadurruka minhu. Qultu innahum yaquluna ma'ahu jibalun min khubzin wa lahmin wa naharun min ma'in qala huwa ahwanu 'ala Allah min dzalik. Sahih Bukhari Muslim. Tadi juga riwayat Bukhari Muslim, semuanya ini riwayat Bukhari dan Muslim. Antum bisa lihat takhrij saya di kitab ini, ya, di bagian ini. Dari Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, tidak seorang pun yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Dajjal yang lebih sering dari pertanyaanku kepada beliau. yakni Mughirah bin Syu'bah, sahabat yang paling sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Dajjal. Sampai Nabi mengatakan qala, beliau bersabda, beliau berkata kepadaku, apakah yang menyebabkanmu bertanya tentangnya Dajjal? Sesungguhnya Dajjal tidak akan membahayakanmu. Barangkali maksudnya engkau tidak sampai menemui Dajjal. Kalaupun menemui tidak akan memudaratkan, membahayakanku. Jawabku, sesungguhnya mereka mengatakan Dajjal itu akan membawa segunung roti, daging dan sungai. Ya, yakni keindahan. Sihirnya Dajjal, penyamaran Dajjal, penipuan Dajjal, kebohongan Dajjal. Beliau bersabda, dia itu lebih hina atas Allah dari yang demikian itu. Itu di sisi Allah sangat hina dan rendah sekali.
Hadis yang ke-7 dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, halaman 557, hadis kalau nomor urut kitab ini 211. An Abi Sa'id qala, dari Abu Sa'id qala, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman hadisan tawilan 'anil Dajjal. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami sebuah hadis yang panjang sekali, tawilan 'anil Dajjal, tentang Dajjal. Ini menunjukkan Rasulullah SAW begitu bersemangat bercerita tentang Dajjal. Panjang hadisnya. Panjang hadisnya, tawilan 'anil Dajjal. Fakana fima yuhaddithuna bihi annahu qala. Maka di antara yang beliau sabdakan, ceritakan di dalam hadis yang panjang itu kepada kami ialah beliau bersabda, ya'tiyad dajjalu wa huwa muharramun alaihi ay yadkhula niqabal Madinah. Dajjal datang dan dia, di awal mukaddimah saya katakan bahwa keinginan dia untuk ke kota Madinah. Tetapi kota Madinah muharramun alaihi, diharamkan atasnya, ayyadkhula niqabal Madinah, untuk memasuki jalan-jalan kota Madinah. Fayanzilu ba'da sibahi allati tali al-Madinah. Lalu dia turun sehingga di tempat yang berpasir, berbatuan, yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Dan itu dekat dengan Madinah. Ya, namanya Juruf. Ya, nanti ada hadisnya ya. Itu kira-kira beberapa mil dari kota Madinah. Dia disitulah. Dia tidak bisa masuk Madinah. Dihalangi, dicegah, dijaga Madinah itu oleh para malaikat. Fayakhruju ilaihi yawma idzin rajulun wa huwa khairun nas aw min khiyarin nas. Maka pada hari itu keluarlah seorang laki-laki yang dia sebaik-baik manusia. Atau rawi ragu lagi ya, dari sebaik-baik manusia. Di antara sebaik-baik manusia ialah orang ini. Fayaqul, lalu orang itu berkata, asyhadu, aku bersaksi. Yani orang itu berkata di hadapan Dajjal, asyhadu, aku bersaksi, annaka Dajjal, sesungguhnya engkau adalah Dajjal. Dari mana orang ini tahu? Dia terangkan di sini. Perhatikan ikhwan, ini faedah yang sangat besar dalam mempelajari dan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Dari mana dia tahu? Alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami akan hadisnya. Hadisnya tentang engkau, tentang Dajjal ini. Berarti anak muda ini membaca hadis, menunjukkan bahwa hadis akan berlangsung terus sampai akhir zaman. Orang tidak akan mati hadis dan ilmu hadis ini. Anak muda ini tahu dari mana? Dia katakan, alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu. Yang Rasulullah SAW dalam hadisnya, lihat, dalam hadisnya menceritakan tentangmu. Berarti anak muda ini dan juga kawan-kawan kaum muslim membaca hadis.
Nah, sekarang kita membaca hadis-hadis tentang Dajjal. Ini faedahnya besar, menunjukkan bahwa hadis tidak akan mati, sama seperti Al-Quran. Pada akhir zaman nanti Quran akan diangkat, tidak tinggal satu pun huruf di permukaan bumi. Orang-orang membaca hadis-hadis Rasulullah SAW terus berlangsung. Ini hadis, dia anak muda ini tahu dari hadis di Bukhari, hadis Muslim dan seterusnya. Akan terus berlangsung sampai akhir zaman, tidak akan pernah mati. Karena Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang yang mengerti, berilmu tentang hadis dari para imam kita dari zaman ke zaman sampai akhir zaman. Sampai pemuda ini tahu dia datang kepada Dajjal. Dari mana dia tahu? Asyhadu annaka Dajjal. Langsung ini orang paling berani saya kira. Aku bersaksi sesungguhnya engkau Dajjal. Aku tahu karena Rasulullah SAW telah menceritakannya kepada kami di dalam hadisnya. Fayaqulu Dajjal, lalu Dajjal pun berkata kepada pengikutnya, Ara'aitum in qataltu hadha thumma ahyaituhu hal tashukkuna fil amri? Bagaimana pendapatmu, kata Dajjal kepada para pengikutnya, jika aku bunuh orang ini kemudian aku hidupkan lagi? Yakni Dajjal mampu menghidupkan karena diberi kekuasaan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala sebagai ujian bagi umat manusia. Diakah Tuhan atau Tuhan Allah Rabbul Alamin? Hal tashukkuna fil amri? Apakah kamu masih ragu tentang urusanku bahwa aku adalah Tuhan yang dapat membunuh dan menghidupkan? Fayaqulun, maka mereka para pengikut yang banyak itu mengatakan, la, kami tidak ragu lagi bahwa engkau adalah Tuhan. Fayaqtuluhu, kemudian Dajjal membunuh anak muda itu. Summa yuhyihi, kemudian Dajjal menghidupkan lagi. Fayaqulu, maka anak muda itu bertambah yakin. Wallahi, dia bersumpah di hadapan Dajjal, ma kuntu fika ashadda basiratan minni al-yawm. Demi Allah, aku tidak pernah merasa begitu sangat yakinnya tentang keadaanmu Dajjal lebih daripada hari ini. Yakin. Kenapa anak muda itu tambah yakin? Dibunuh, dihidupkan oleh Dajjal. Karena Nabi SAW telah memberitahukan di dalam hadis-hadisnya bahwa Dajjal mampu berbuat seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kekuasaan kepadanya. Dia perintahkan langit hujan, turun hujan. Dia perintahkan bumi tumbuh, bertumbuhlah. Itu sebagai fitnah, ujian. Fayuridu Dajjalu ayyaqtulahu, maka Dajjal pun berkeinginan untuk membunuh dia lagi untuk yang kedua kalinya. Tetapi untuk yang kedua kalinya ini Allah tidak memberikan kekuasaan kepada Dajjal agar Dajjal hina di hadapan anak muda ini. Fala yusallatu alaihi, maka Dajjal tidak diberi kekuasaan lagi, kemampuan lagi untuk membunuh orang itu. Menanglah orang itu, hinalah Dajjal. Kemudian keluar para pengikutnya dan dia buat kemah di situ. Nanti ada hadis-hadisnya. Ya, ini hadis besar sekali. Menunjukkan bahwa fitnah Dajjal besar. Menunjukkan bahwa orang-orang mengetahui kebenaran dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita lanjutkan. Masih ada waktu ya. Hadis ke-8, hadis yang lain dari hadis Anas bin Malik. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yatba'ud dajjala min yahudi asbahan 70,000 alaihi mutayalisatu. Sahihun akhrajahu Muslim. Hadis yang sebelumnya sahihun akhrajahu Bukhari wa Muslim. Jadi hadisnya ada yang disepakati Bukhari dan Muslim, ada yang dikeluarkan Bukhari, yang dikeluarkan Muslim, umumnya yang disepakati Bukhari dan Muslim. Ini hadis riwayat akhrajahu Muslim sahih. Dari Anas bin Malik dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, akan mengikuti Dajjal dari Yahudi Asbahan. Yahudi khusus Yahudi Asbahan. Yahudi di tempat lain ngikut juga, karena pengikut, salah satu pengikut yang terbanyak Dajjal adalah Yahudi. Dari Yahudi Asbahan sebanyak 70,000 orang. Barangkali ini pasukan khususnya Dajjal. Dan mereka memakai tayalisah, semacam mantal berwarna kehitam-hitaman debu ya, abu-abu debu ya. Mantal 70,000. Ini pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal ada kaum-kaum yang mukanya seperti tameng perisai. Ada khawarij, ada para wanita begitu terpengaruh dengan Dajjal, jadi pengikut terbanyak Dajjal para wanita. Kemudian juga Yahudi dan lain-lain. Nanti akan berperang bersama Dajjal. Kaum muslimin akan memerangi bersama Nabi yang mulia Isa bin Maryam dan Imam Mahdi. Nah, itulah yang semalam saya bacakan hadisnya, bahwa batu-batu dan pohon-pohon akan berbicara, mengatakan, hai Muslim, ini Yahudi bersembunyi warai di belakangku, kemarilah, bunuhlah ia. Ya. Asbahan atau Isbahan, sebuah kota yang sekarang masuk ke dalam negara Iran dekat Teheran. Itu. Dulu itu Asbahan dipenuhi oleh para imam, para ulama yang tinggal di situ karena dia masuk ke kawasan Khurasan. Hadis yang ke-9, hadis yang lain lagi dari hadis Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة الصافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق." Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak satu pun negeri melainkan akan dimasuki oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Karena tidak satu pun jalan dari jalan-jalannya, jalan-jalan kota Madinah dan kota Makkah, melainkan terdapat malaikat yang bersaf menjaganya, berbaris. Kemudian Madinah menggoncangkan penghuninya sebanyak 3 kali goncangan gempa bumi. Maka Allah mengeluarkan dari kota Madinah itu setiap orang kafir dan munafik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti semata-mata tinggal di kota yang mulia seperti Madinah dan Mekah, kalau tanpa iman, tanpa amal,
tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Lihat orang-orang kafir dan munafik dan munafiqah yang ada di Madinah saat itu. Ketika terjadi gempa 3 kali, keluarlah mereka bergabung dengan Dajjal. Dalam riwayat yang lain, lihat halaman 561, dalam riwayat Muslim terdapat tambahan lafaz sebagai berikut. Fayanzilu bisibhati fatarjuful madinatu 3 rajafatin yakhruju ilaihi minha kullu kafirin wa munafiqin. Kemudian Dajjal pun turun berhenti di jalan berpasir yang tidak ada tumbuhannya. Maka bergoncanglah kota Madinah sebanyak 3 kali goncangan. Niscaya akan keluar dari kota Madinah untuk bergabung dengan Dajjal di jalan-jalan berpasir yang berada dekat dengan kota Madinah, setiap orang kafir dan munafik. Dalam riwayat Muslim yang lain juga terdapat tambahan lafaz gini. Fayati sibkhata al-juruf fayadribu riwaqahu fayakhruju ilaihi kullu munafiqin wa munafiqatin. Maka Dajjal mendatangi jalan berpasir yang tidak ada tumbuhannya di sebuah tempat yang bernama Juruf. Sini saya berikan catatan kaki. Juruf adalah sebuah tempat yang berada di jalan masuk kota Madinah dari arah Syam, Syria. Jarak antara Juruf dengan Madinah kurang lebih 1 sampai 3 mil saja. Ya, kira-kira 5-6 kiloan. Ya. Di situ Dajjal berkemah. Dan kemah besarnya. Ya, maka Dajjal lalu di situ Dajjal membuat sebuah kemah. Maka keluarlah dari kota Madinah untuk bergabung dengan Dajjal setiap laki-laki munafik dan wanita munafiqah. Berarti kota Madinah dihuni oleh banyak orang. Ada yang muslim terbaik tadi seperti orang yang berhadapan langsung dengan Dajjal. Ada orang-orang kafirin, ada orang-orang munafikin, munafik dan munafiqah, laki dan perempuan, dan mereka semuanya nanti akan keluar dari kota Madinah bergabung dengan Dajjal yang jaraknya tidak jauh dari kota Madinah yang namanya Juruf. Ya? Nah, kemudian datang para malaikat memalingkan muka Dajjal supaya berangkat ke arah Syam. Dia akan mati dan binasa di sana. Dan para pengikutnya diperangi oleh kaum muslimin. Dan tidak ada tempat bersembunyi bagi mereka karena batu-batu dan pohon-pohon berbicara, khususnya orang-orang Yahudi yang bersembunyi, kecuali pohon Gorqad. Sudah ada sekarang pohon Gorqad itu. Itu pohonnya ya Yahudi. Ya. Dalam salah satu riwayat Bukhari dengan lafaz, lihat halaman 562, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu ya'tiha ad-Dajjal fayajidu al-malaikata yahrusunaha fala yaqrabuha ad-Dajjal wala at-ta'un insyaallah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Madinah akan didatangi oleh Dajjal. Maka dia mendapati para malaikat menjaganya, menjaga kota Madinah. Kemudian dia Dajjal tidak berani mendekatinya dan tidak juga mendekati kota Madinah penyakit ta'un. Yani salah satu arti ta'un adalah wabah penyakit menular sebagaimana telah dijelaskan di kitab Al-Masail jilid 13 masalah ke-614, 615, 616, 617. Kemudian hadis ke-10, hadis Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar ya. Ini Abu Bakrah.
An Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul madinata ru'bul masihid dajjal wa laha yawma idin sab'atu abwabin ala kulli babin malakani. Dari Abu Bakrah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk Madinah perasaan takut kepada Al-Masih Ad-Dajjal. Tenang di Madinah itu. Dan Madinah pada hari itu mempunyai 7 buah pintu jalan masuk. Jarak antara satu pintu dengan pintu yang lainnya jauh sekali. Dalam sebagian riwayat dikatakan kalau kita masuk pagi ke satu pintu dan nanti akan keluar ke pintu yang lain sampainya waktu sore. Jadi menunjukkan bahwa kota Madinah tidak seperti sekarang. Luas sekali. Dia punya 7 pintu masuk. Antara satu pintu dengan pintu yang lain jaraknya jauh sekali. Ini menunjukkan perluasan kota Madinah. Ya. Dan Madinah pada hari itu mempunyai 7 buah pintu jalan masuk. Pada setiap pintunya ada 2 orang malaikat yang menjaganya. Hadis ke-11 dari hadis Abu Hurairah lagi juga hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian hadis ke-12 hadis dari Ummu Syarik. Qala Ibnu Jurayd, berkata Ibnu Jurayd, haddatsani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqul akhbaratni Ummu Syarik annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yafirranna an-nasu min ad-dajjal fil jibal la yafirranna an-nasu min ad-dajjal fil jibal. قالت أم الشريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ قال هم قليل صحيح رواه مسلم. Ibnu Jurayd berkata, telah menceritakan kepada kami, ini sanad Abu Zubair, dia berkata bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, akhbaratni Ummu Syarik, telah menceritakan, mengabarkan kepadaku Ummu Syarik. Ummu Syarik adalah sahabiyah yang fadilah, yang sangat utama, seorang saudagar yang sering memberi makan kepada para sahabat. Khususnya kalau selesai sholat Jumat, itu para sahabat biasanya mampir ke rumah Ummu Syarik, disediakan. Itu tidak bisa dijadikan dalil untuk sedekah Jumat, enggak. Lain, itu Ummu Syarik kebiasaan dia menjamu para sahabat setiap hari Jumat, itu waktu luangnya, tidak dikhususkan. Annaha, bahwa dia pernah sami'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafiranna an-nasu min ad-dajjal fil jibal, manusia akan melarikan diri dari Dajjal sampai ke gunung-gunung. Dan memang Nabi SAW perintahkan, pertama baca, kalau ketemu baca awal-awal surat, ayat-ayat di awal surat Kahfi, kira-kira 10 ayat. Kalau tidak mampu ketemu, menghindar. Kalau mampu, berani kayak anak muda tadi, iya. Dia yakin ini Dajjal, jangan sampai terfitnah. Bacakan itu. Kalau tidak begitu mendengar, melarikan diri. Manusia diperintah. Ini semua diterangkan oleh Nabi untuk orang-orang yang akan hidup nanti ketika datangnya Dajjal. Maka hadis-hadis ini harus dibaca, diperdengarkan kepada kaum muslimin, agar kaum muslimin menghafalnya, mengetahuinya, memberitahukannya kepada kaum muslimin yang lain, dan terus turun-temurun sampai pada akhir zaman. Manusia, kaum muslimin yang hidup ketika datangnya Dajjal, dan dia tahu bagaimana cara mereka mengetahui bagaimana cara mengatasi Dajjal itu. Kita memberitahukan, ini bersilsilah
Dari nabi-nabi ke sahabat-sahabat ke tabi'in ke seterusnya, ditulis hadis-hadis oleh para imam, dibacakan dan terus sampai pada hari ini. Tahun 2023 akhir. Entah tahun berapa Dajjal akan datang. Kita tidak tahu, hanya Rabbuna yang Maha mengetahui. Kita tidak bisa tebak-tebak. Nanti terkena ayat rajman bil ghaib, menerka-nerka perkara yang gaib, dan itu terlarang. Jadi kita bacakan hadisnya agar kita tahu, dan kita menyampaikan, membacakan lagi, dan terus begitu sampai kepada saudara-saudara kita pada akhir zaman yang berhadapan langsung dengan Dajjal, dan mereka tahu cara mengatasinya. Bahwa Dajjal ini pemberi fitnah yang besar sekali. Jangan sampai mereka menjadi pengikut Dajjal, mengikuti orang-orang Yahudi, mengikuti orang-orang Khawarij, mengikuti orang-orang munafik, munafiqah, mengikuti orang-orang kafirin, mengikuti para wanita yang terpengaruh, terpesona dengan Dajjal. Padahal Dajjal itu jelek, buruk. Mengapa wanita ini tertarik? Kata-katanya disulap. Ya. Nah, ini lari manusia, menghindar kalau tidak mampu. Bagi kaum muslimin takut terfitnah, dia lari. Kata Nabi, manusia akan lari dari Dajjal sampai naik ke gunung-gunung. Qalat Ummu Syarik. Ummu Syarik orang Arab. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, fa'inal Arab yawma idin? Fa'inal Arabu yawma idin?" Wahai Rasulullah, kemana orang-orang Arab pada hari itu? Qala, beliau bersabda, hum qalil. Jumlah orang-orang Arab pada hari itu sedikit dinisbahkan dengan yang lainnya. Hadis yang terakhir yang saya bawakan di kitab ini, hadis ke-13. 13 buah hadis. Hadis dari An Humaid bin Hilal an salasati rahtin min qaumihi minhum Abu Dahma wa Abu Qatada qalu kunna namurru ala Hisham bin Amir na'ti Imran bin Husain faqala dhata yawmin innakum latujawizuni ila rijalin ma kanu bi ahdara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni ولا أعلم بحديثه مني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. Dari Humaid bin Hilal, dia menerima hadis dari 3 orang kaumnya. Di antara mereka adalah Abu Dahda dan Abu Qatada. Mereka berkata, kami melewati Hisham bin Amir untuk mendatangi Imran bin Husain. Maka pada suatu hari dia, Hisham bin Amir, berkata kepada kami, sesungguhnya kamu telah melewatiku mendatangi beberapa orang yang mana mereka tidak lebih dariku, ya, tidak lebih hadir dariku di majlis Rasulullah SAW, dan mereka tidak lebih tahu dariku terhadap hadis beliau. yakni Hisham bin Amir menegur mereka yang melewati beliau begitu saja mendatangi beberapa orang sahabat. Kok dia dilewati? Ini tidak ada adab dalam menuntut ilmu. Aku ini ahli ilmu, kenapa antum melewati saja? Antum datangi beberapa orang sahabat yang lain, padahal mereka tidak lebih hadir dariku di majelis Rasulullah, tidak lebih tahu dariku dari hadis Rasulullah SAW. Nah, adabnya kan mendatangi ahli ilmu yang dia lewati, jangan lewatkan saja begitu. Kata Hisham bin Amir, dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada di antara penciptaan Adam sampai hari kiamat kejadian, yakni urusan atau perkara yang lebih besar fitnahnya dari kerusakan Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Selesai hadis-hadisnya dan
sampai di sini. Kita bahasannya dan nanti kita lanjutkan dengan bersoal jawab. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ada beberapa pertanyaan. Di antaranya, apakah semua umat sejak Nabi Adam menjumpai Dajjal? Jawabnya apa? Tidak. Kenapa tidak? Karena Dajjal datang pada akhir zaman. Berarti yang akan menjumpainya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan amalan apa yang agar kita terhindar dari Dajjal? Tadi sudah saya jelaskan, yang saya tahu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, membacakan awal-awal ayat dalam surat Kahfi. Kira-kira 10 ayat pertama dalam surat Kahfi. Itu untuk mencegahnya dan itu adalah amalannya. Pertanyaan yang lain, apa bedanya manhaj dengan mazhab? Terus yang mana yang paling utama kita ikuti? Apa bedanya? Siapa yang bisa jawab? Yang pelajar nih, bisa jawab? Manhaj dengan mazhab apabila ditinjau dari jurusan, dari satu sisi, yakni pembicaraan mengenai akidah, maka ia sama. Dikatakan manhaj sahabat, dikatakan juga mazhab sahabat. Kalau kita melihat dari jurusan manhaj dan akidah, itu ya, paham sampai situ ya. Kalau dilihat dari jurusan ijtihadiyah, maka mazhab itu adalah kumpulan ijtihad sebagian ulama, pendapat dari sebagian ulama. Dikatakan mazhab
Malik. Ini kumpulan pendapatnya dan ijtihadnya Al-Imam Malik. Dan begitu dengan yang lainnya. Karena itu kita tidak diperintah untuk mengikuti mazhab dalam arti yang kedua ini. Karena ia merupakan ijtihad atau hasil ijtihad dari sebagian imam kaum muslimin. Seperti Al-Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Al-Auza'i, Al-Imam Al-Layth bin Sa'ad, Al-Imam Al-Bukhari, Imam Abu Dawud, dan lain-lain para mujtahidin dari zaman ke zaman. Dikatakan mazhab Al-Imam Syafi'i begini, maksudnya pendapat Al-Imam Syafi'i seperti ini. Ini arti yang kedua. Untuk arti yang pertama, tidak beda manhaj dengan mazhab. Karena ia berbicara tentang manhaj dan akidah. Ini yang wajib kita ikuti. Yang kedua tidak. Sesuai dengan arahan, pengajaran, petunjuk yang diberikan atau bimbingan yang diberikan oleh para imam. La tuqalliduni, jangan kamu taklid kepadaku. Sebagian mengatakan ambillah dari mana aku mengambilnya. Al-Imam Syafi'i mengatakan apabila perkataanku menyalahi kitabullah atau hadis, maka tinggalkan perkataanku. Al-Imam Malik mengatakan bahwa setiap manusia perkataannya boleh diambil, boleh ditinggalkan kecuali pemilik kubur ini, sambil menunjuk ke kubur Rasulullah SAW. Itu yang tidak boleh ditinggalkan. Berarti mazhab dalam arti yang kedua harus disesuaikan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ambillah dari mana mereka mengambilnya, yaitu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian meminta bantuan mereka dalam memahaminya dan seterusnya, karena mereka warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris dari para nabi. Itu saya kira paham. Mudah-mudahan. Ada sebagian orang ya ini bagaimana kalau maksudnya barangkali ya, yang memprioritaskan belajarnya adalah mazhab fikih, namun mengesampingkan tauhid, akidah, manhaj. Apakah ini dibenarkan? Setiap orang harus mengetahui tauhid. Setiap orang muslim, apalagi para pelajar. Tauhid awalan. Di kitab ini silakan buka halaman 644. Jangan dimasukin dulu kitabnya. Belum selesai ngajinya, udah disimpan, taruh di atas. Dan antum bisa tanya apa nih kitab ini hadisnya gitu, belajar. Judulnya Tauhid yang pertama kali. Tauhid yang pertama kali harus dipelajari dan didakwakan. Terus berlangsung terus tauhid, tidak akan pernah terputus.
Karena tidak ada agama tanpa tauhidullah. Setelah itu dia mau memperdalam fikihnya saja boleh, dia memperdalam tafsir, dia memperdalam hadis, silahkan. Masing-masing orang mempunyai tujuannya, arahnya, keinginannya, kehendaknya, kemampuannya, kecintaannya. Dia mau memperdalam ilmu apa yang ada di dalam Islam yang begitu banyak. Tapi tauhid asas. Tidak boleh lepas, dan itu sepanjang hayat. Perhatikan sabda Nabi SAW, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ali bin Abbas, dari Ibnu Abbas, an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal, qala, dia berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ke negeri Yaman sebagai dai. Ini pelajaran, yang diutus untuk berdakwah adalah orang yang alim. Mu'adz, ulama'nya di kalangan sahabat, walaupun usianya masih muda. Ketika Rasulullah SAW mengutusnya, mungkin usianya 20-an, kurang lebih. Tetapi dia sudah menjadi ulama, orang yang sangat mengetahui hukum-hukum halal haram. Ya. Qala, beliau bersabda kepadaku, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Ahli kitab ada dua, Yahudi dan Nasara. Yang di Yaman ini adalah Yahudi. Dari sini keluar faedah bahwa dai disukai untuk mengetahui orang-orang yang akan dia dakwakan siapa orang-orangnya. Nabi SAW memberitahukan, engkau akan bertemu dan akan mendatangi, akan mendakwakan ahlul kitab. Paham Mu'adz, oh ahlul kitab yang akan saya hadapi, bukan masyarakat umum dari masyarakat orang-orang Yaman saja. Ahlul kitab memiliki kitab, memiliki ilmu. Yahudi memiliki ilmu, tapi Yahudi menyembunyikan ilmu dan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, dan sangat durhaka kepada Rabbul Alamin, kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan firman Allah, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha. Dan ingatlah ketika kamu, orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Musa, diingatkan, orang-orang Yahudi mengingatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingati orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Begini bapak-bapak kamu ini, dan kamu sama persis, kamu mengikuti tarikhahnya, dan sampai hari ini. Begitu Yahudi. Dahulu ketika bapak-bapak kamu berada di padang kesesatan, karena setelah mereka diperintah untuk masuk ke Baitul Maqdis, memerangi satu kaum yang bengis bersama Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak berani, maka Allah sesatkan mereka
tidak tahu arah keluar jalan, yang terkenal dengan padang tih, padang kesesatan, berada di gurun Sahara selama 40 tahun, sehingga habis generasi yang penakut ini. Maka di gurun Sahara itu Allah berikan kepada mereka makanan yang lezat dan sedap, enak. Apa? Apa? Manna wassalwa. Tidak perlu payah-payah mencarinya. Tapi Yahudi tetaplah Yahudi. Dia mengatakan, "Ya Musa, kami tidak sabar atas satu jenis makanan. Berdoalah kepada Rabb-Mu agar Ia mengeluarkan untuk kami dari apa yang ditumbuhkan bumi. Min baqliha, dari sayur mayur, wa kithaiha, dari ketimun, wa fumiha wa adasiha wa basaliha, dari bawang putih, kacang adas, bawang merah." Subhanallah, sudah dikasih yang baik, mau yang kurang baik. Qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menghikayatkan perkataan Musa. Qala, Musa berkata kepada mereka, "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair?" Patutkah kamu mengganti yang baik dengan yang buruk? Ini sudah dikasih manna wa salwa. Kenapa kamu minta ketimun, sayur mayur? Kalau itu mudah. Ihbitu Misran, pergi sana ke kota. Fa inna lakum ma sa'altum, karena di sana kamu akan dapati, temui seperti yang kamu minta itu. Ada sayur, ada ketimun, ada kacang adas, ada bawang merah, bawang putih, ada di sana. Tapi di sana tidak ada manna wa salwa. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Maka diberikan kepada mereka kehinaan, kerendahan, kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq. Yang demikian disebabkan mereka, perhatikan, kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka kafir kepada ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuhi para nabi tanpa hak. Para nabi tidak sedikit, puluhan yang dibunuh. Apalagi saudara-saudara kita di Palestina, ribuan, tidak peduli, kejam hatinya. Anak-anak kecil, anak-anak bayi dihabisi. Itu Yahudi. Nabi, orang paling mulia di permukaan bumi ini, dibunuhi oleh mereka. Bukan hanya satu dua orang, nabiyin. Kaum muslimin harus tahu siapa Yahudi itu. Lihat, ribuan anak-anak dan wanita pengecut Yahudi itu. Bukan laki-laki, tidak berani berhadapan langsung dengan orang yang memeranginya. Dia bunuh, kejam. Nabi, ini bukan hanya satu ayat Allah mengatakan bahwa mereka membunuhi para nabi. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian disebabkan mereka durhaka dan mereka melampaui batas. Dalam ayat yang lain, ayat 87 surat yang sama, walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa Alkitab, kitab Taurat, dan kami iringi sesudah Musa dengan para rasul dari Bani Israel. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus
dan kami berikan kepada Isa bayyinat, mukjizat, dan kami perkuat Isa dengan Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus? Malaikat Jibril alaihi salam. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Diperhatikan ayat Allah. Ini membuka aurat Yahudi. Apakah setiap kali datang seorang rasul kepadamu, orang Yahudi, bima la tahwa anfusuhum, lihat ini, bima la tahwa anfusukum, dengan yang apa-apa yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu. Yahudi mempertuhankan hawa nafsunya. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, keinginannya, jangankan perjanjian, para rasul pun dibunuh. Lihat, perhatikan, istakbartum, sombong Yahudi. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, istakbartum, sombong. Itu sifat Yahudi. Antum saksikan sekarang Yahudi seperti itu. Lihat, sombong. Puluhan negara mengatakan gencetan senjata. Enggak mau Yahudi. Istakbartum. Enggak ada gencetan senjata. Istakbartum. Karena apa? Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. PBB dia enggak bisa apa-apa. Lihat, perhatikan. Fafariqan kadzabtum. Sebagian rasul itu kamu dustakan, kamu tidak percayai, kamu tolak. Wa fariqan taqtulun. Sebagian rasul lagi kamu bunuh. Itu Yahudi. Sombong. Dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Kita lanjutkan. Itu ayat 87. Sekarang ayat 91. Masih surat yang sama. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang siapa Yahudi ini. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'hum. Dan apabila dikatakan kepada mereka, pada Yahudi, aminu bima anzalallah, berimanlah kepada Al-Quran yang Allah turunkan. Qalu, mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya mau beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada kami. Ini sombong dia. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kafir terhadap yang di belakangnya, yaitu yang kitab yang turun setelah Taurat, yaitu Al-Quran. Wa huwal haq, padahal Al-Quran itu adalah kebenaran. Musaddiqan lima ma'hum, yang membenarkan apa yang bersama mereka, yaitu kitab Taurat. Kul, katakan hai Muhammad kepada mereka, ketika mereka mengatakan bahwa kami hanya beriman kepada kitab Taurat, benar tidak pengakuan mereka? Kul, katakan, kalau begitu, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Hancur hujahnya Yahudi ini. Katakan ya Muhammad, kalau benar kamu beriman kepada Taurat, mengapa kamu membunuhi para nabi? Orang yang beriman dengan Taurat tentu tidak akan membunuhi para nabi, karena Taurat itu menjadi syariat Musa, menjadi syariat para nabi yang setelah Musa sampai kepada Isa. Kepada Isa Allah Subhanahu wa taala turunkan Injil.